BPJS naik, drama baru jaminan kesehatan. Saya berbincang dengan Dirut BPJS Bapak Fahmi Idris. Kami membuka telepon interaktif di nomor telepon 0215350406 dan bisa juga Anda memakai tagar Tanya Dirut BPJS melalui media sosial Kompas TV, Twitter, Facebook, dan Instagram. Sudah ada penelpon. Selamat malam, saya mendengar Ibu Maya dari Bali. Selamat malam, Mbak Rosi. Hai Bu Maya, silakan pertanyaannya atau apa pengalaman Anda menggunakan BPJS? Terima kasih Mbak Rosi. Saya Ibu Maya ya Maria Yosefina, pemegang kartu BPJS Mandiri, kartu Indonesia Sehat. Saya terdiagnosa CA, cancer, dan sudah menjalani pengobatan beberapa treatment, bedah, sampai dengan hormonoterapi, namun sekarang sedang mengantri untuk mengikuti penyinaran radioterapi di poliradioterapi. Namun karena ketertumpukan pasien, sehingga saya belum bisa menjalani penyinaran, dan ini sudah masa tunggunya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama, dan itu sudah 1 tahun ya, dari masa pra-pandemi sampai dengan masa pandemi ini. Oke. Pertanyaan saya bahwa ini tanggung jawab siapa? Kira-kira ketika melihat SDM peralatan yang sering error dan rusak. Oke, Pak Fahmi Idris mau nanya apa Bu Maya? Pak Fahmi mau nanya apa? Bu Maya di Bali di rumah sakit mana Bu ya? Saya di Rumah Sakit Sangla. Rumah sakit Sangla, baik Bu. Oke, diterima Bu. Pak Fahmi Idris akan menjawab pertanyaan Ibu Maya dari Bali. Terima kasih, silakan. Terima kasih Mbak Rosi. Nanti kami minta nomor telepon Bu Maya juga kalau ada ya. Akan kami langsung bantu Ibu Maya. Ada nomor teleponnya kita pegang. Selesaikan masalah di lapangan. Memang dengan adanya program ini akses pelayanan terbuka ya. Barir finansial masyarakat itu kan tidak ada masalah ya dengan iuran yang relatif terjangkau. Kemudian servis itu diberikan karena kanker ini kami empati terhadap Bu Maya ya, mudah-mudahan segera sembuh ya. Jadi kanker ini termasuk kalau kita masukkan kelompok penyakit katastropik ya, berbiaya besar, ini masuk nomor 3, berbiaya besar. Nah ini yang kemudian karena akses terbuka, mereka yang selama ini, mohon maaf lah mungkin sebelum ada BPJS sakitnya disimpan di rumah ya, tidak berani ke rumah sakit, sekarang menjadi dapat mencapai pelayanan itu. Nah, memang harus dibenahi bersama ada supply side-nya. Oke, Pak, tapi pertanyaan nggak boleh kan? Maksudnya kan begini, apa memang pasien karena dia menggunakan BPJS, ini masih penuh, jadi tunggu saja begitu? Apa memang rumah sakit? Itu, maka saya minta nomor teleponnya kita cek. Ini memang tentu pertama dalam konteks treatment ini, kita lebih tahu dokternya menentukan kapan, mana yang emergensi, mana yang elektif. Ya, karena jangan sampai gini Pak Fahmi, yang pemegang BPJS disuruh nunggu aja dulu, ngantri, yang didahulukan yang dengan asuransi swasta atau bayar sendiri, karena udah ketahuan jelas pembayarannya. Sementara kalau BPJS ngobatin, ada tindakan, tapi BPJS sendiri bayarnya juga masih lama. Sehingga selalu ada kecemasan seperti itu juga dari rumah sakit. Kami mendengar ya soal itu, sehingga di bagian kami untuk berproses dan memperbaiki servis ini. Untuk kemudian memastikan peserta BPJS ini tidak menjadi warga negara kelas 2 di rumah sakit. Karena kita berikat kontrak sangat detail dengan rumah sakit, bahwa tidak boleh menolak pasien. Tidak boleh membedakan pasien, jelas. Okay. Ya, kalau ada laporan bahwa membedakan, karena ini kan 2 nih, Bu Maya ini karena dianggap kelas 2 atau memang karena fasilitas saat ini sedang ada masalah. Nah ini mau kita pastikan dulu. Baik, ada lagi penelpon Pak Timi dari Depok. Selamat malam Pak Timi. Fasilitas saat ini sedang ada masalah. Nah ini mau kita pastikan dulu. Baik, ada lagi penelpon Pak Timi. Oh ini karena lagi dengerin televisi. Pak Timi, saya minta volume televisinya harus dimatikan supaya nggak feedback. Oh ya, oke. Dikecilin Mas. Volume. Ya. Pak Timi.
Pak Timi, Anda tinggal di Ya. Depok, dari Depok. Apa Ya. pertanyaan Anda pada Pak Fahmi Idris? Ya, oke. Terima kasih Mbak Rosi sama Pak Fahmi Idris. Yang pertanyaan saya hanyalah, berapa persenkah perbandingan antara peserta BPJS yang berobat dan dirawat di rumah sakit dan peserta BPJS yang tidak dirawat dan tidak berobat, tetapi rajin seperti saya yang rutin membayar iuran BPJS itu. Saya mau tahu berapa persen perbandingannya. Oke. Jadi jangan dipukul ratakan semuanya. Itu aja pertanyaan Oke, saya. Pak Timi bayar Terima kasih. ini ya, iuran terus. Betul, rajin bayar iuran saya ini. Yang premi berapa? Yang kelas 1. Kelas 1. Dan tidak pernah menggunakan. Saya cuma pernah digunakan karena saya celaka, tapi kalau sakit saya tidak pernah pakai. Oke, terima kasih Pak Timi, sehat selalu. Ya alhamdulillah Pak Timi ini contoh bagus ya. Saya mengapresiasi Pak Timi bahwa kesadarannya untuk kemudian bergabung dalam program. Kemudian ya ada dua hal sebetulnya. Konsep program protection and sharing. Jadi walaupun tidak menggunakan, dia sudah memproteksi dirinya kalau suatu saat tiba-tiba sakit, itu ada jaminan. Tapi pada saat yang bersamaan dia sharing sebetulnya. Dia membantu orang lain yang membutuhkan. Ya. Nah inilah konstruksi yang kita bangun gotong royong itu, bagaimana yang sehat, yang kemudian membayar iuran rutin teratur, membantu mereka. Persis, makanya tadi pertanyaannya adalah berapa persen sih mereka yang rajin membayar, tidak pernah lalai. Nah, dengan mereka yang memang harus rawat inap maupun rawat jalan yang menggunakan dana BPJS. Jangan-jangan sebenarnya dari yang rajin itu sebenarnya pemasukan itu bisa membuat BPJS tidak defisit. Nah itu tadi yang kita diskusikan itu Mbak. Yang rajin seperti Pak Timi ini juga ada masalah kepada mereka yang tidak rajin. Malah ada yang lebih bermasalah, kita sampai dalam istilah kita adverse selection. Hari ini sakit, hari ini mendaftar, hari ini menggunakan, besok mereka tidak membayar. Nah ini yang Pak Presiden minta dikelola dengan baik, yang karakter seperti ini. Maksudnya jadi hanya membayar ketika membutuhkan. Membutuhkan. Bukan sebagai sebuah kewajiban membayar iuran setiap bulannya, Ya sebagai setiap kesadaran, tahunnya. sebagai kesadaran. Nah jadi tadi saya sampaikan di depan hampir 800.000 pemanfaatan per hari. Nanti saya akan sampaikanlah persennya, berapa persennya. Tapi dengan melihat angka ini sebetulnya yang memanfaatkan sangat banyak. Ya. Sangat banyak. Oke, kalau tadi berapa Pak? Satu hari 800. Hampir 800.000. Berapa sih sebulannya Pak pengeluarannya BPJS? BPJS itu antara 8 sampai 9 triliun sebulan pengeluarannya. Nah itulah yang kita ingin seimbangkan, pendapatan kita itu minimal mendekati angka itu setiap bulannya. Kalau sebelum iuran naik kita bisa mismatch-nya itu hampir 1 sampai 1,5 T sebulan untuk walaupun Pak Timi masuk bagian bayar iuran itu pun masih belum cukup untuk menutup mereka-mereka yang sangat membutuhkan pelayanan. Itu sebetulnya. Jadi saya terus terang terima kasih. Pak Timi ini contoh bagus. Saya pernah, kalau boleh cerita sedikit, pernah di Jogja ketemu namanya Pak Kamto di kantor BPJS Yogyakarta. Di ruang tunggu saya ngobrol, Pak, Bapak ngapain? Saya bilang, saya ini Pak mau naik kelas perawatan. Dia kelas 2. Bapak pensiun pekerja mandiri. Kenapa naik Pak? Pengen dapat servis bagus? Enggak, saya ingin menyumbang lebih banyak. Ada Pak orang-orang seperti itu. Jadi kita sangat berharap kesadaran ini tumbuh gitu, sharingnya kuat gitu antar masyarakat kita. Oke Pak Fahmi Idris, kita lanjutkan kembali. Kami kembali saat lagi.